nama saya Iwan Subradi dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, jurusan bimbingan dan konseling. Ya, masuk. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, duduk yuk. Ya. Kamu sama siapa ini? Sendiri, Pak. Sendirian. Tadi Bapak kan ngasih surat panggilan konsul itu ya? Iya, Pak. Berarti tadi sudah nyampe di sana ya? Sudah. Apa khawatir nanti kamu dicari gitu? Disangka kemana nanti gitu kan ya? Iya. Siapa nanti gitu. Sekarang ada gurunya di sana? Ada, Pak. Siapa gurunya? Bu Sofi, Pak. Bu Sofi. Oh, berarti matematika ya? Iya, Pak. Matematika. Ada tugas? Nggak ada, Pak. Nggak ada tugas. Oh, iya. Gimana perasaannya ketika dapat surat panggilan konsili terus kesini? Takut, Pak. Takut kenapa? Takut dihukum, Pak. Ini pertama kali atau gimana? Pertama kali, Pak. Pertama kali dipanggil BK. Iya. Gitu. Wahyu aslinya orang mana? Orang pinggir Papas, Pak. Orang Pinggir Papas. Pinggir Papas berarti kecamatan Kalian, Pak. Kalian gitu ya? Iya. Lumayan jauh. Berapa menit kalau ke sini? Sekitar 30 menitan, Pak. 30 menit. Lumayan ya. Itu kalau perjalanan normal ya? Iya, Pak. Perjalanan normal 30 menit ya. Sama siapa biasanya kamu? Apa diantar atau gimana kamu? Sama teman, Pak. Sama teman. Bawa motor sendiri berarti? Iya. Punya SIM? Enggak, Pak. Belum. Belum. Nggak takut kena tilang kamu? Enggak, Pak. Nggak pernah ketilang tapi ya? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya hati-hati, soalnya kan kamu belum punya SIM. Atau temennya punya SIM ya? Enggak juga, Pak. Enggak juga punya? Iya, Pak. Tuh, ini. Kamu berarti parkirnya di mana ini? Di luar sekolah, Pak. Di luar sekolah. Iya. Jadi gini kan, soalnya kalau nggak punya SIM kan tidak boleh parkir di dalam gitu kan ya? Iya. Nah, rata-rata masih belum punya SIM. Jadi kamu hati-hati gitu. Terus kamu di rumah sekarang di Pinggir Papas musim apa? Musim ikan, Pak. Musim ikan. Itu tambak atau nangkap itu? Di Nangkap, laut? Pak. Nangkap di laut. Iya. Bapak kan pernah lihat juga, pernah jalan-jalan ke sana itu ada tambak itu belum panen gitu ya? Belum, Pak. Belum. Kamu punya tambak banyak? Ya, enggak banyak-banyak, Pak. Nah, soalnya kalau banyak kan bisa kita bakar-bakar gitu ya. Iya. Kawan-kawan bisa bakar-bakar, teman-temannya juga diajak, yang lain gitu ya. Wali kelas kan bisa nambah keakraban gitu sama teman-temannya. Gitu ya. Terus orang tua kamu kerja apa di sana? Kerjanya petani, Pak. Petani Garam, Pak. Petani garam di situ. Berarti punya lahan sendiri ya? Iya. Untuk penggaraman gitu ya. Banyak ya. Ya lumayan lah. Kamu sering bantu kalau libur? Libur jarang sih, Pak. Soalnya dengar-dengar harganya meroket sekarang itu garam ya. Iya. Misalnya banyak uangnya kalau di sana. Iya. Kamu berapa saudara ini? Saya ada 3, Pak. Ada 3 saudara. Berarti sudah lulus sekolah atau gimana itu? Lulus sekolah semuanya. Sudah lulus sekolah. Wah, nomor berapa? Nomor 3, Pak, yang terakhir. Nomor 3. Berarti yang terakhir ya? Iya. Iya. Sebenarnya gini, Bapak itu panggil Wahyu sini itu dapat laporan dari wali kelasnya. Dari ibu siapa itu, Bu Titin ya? Iya. Nilainya memang Wahyu itu di bawah rata-rata gitu. Maka Bapak juga ngecek itu nilainya. Oh iya, Bapak di bawah rata-rata seperti itu. Dari itu Bapak pengen manggil Wahyu, ingin mengadakan proses konseling. Sebelumnya pernah proses konseling enggak? Belum, Pak. Di SMP belum. Belum. Jadi hanya ini baru pertama kali, makanya juga tadi di awal-awal kan juga takut gitu ya. Iya. Jadi proses konseling ini sebenarnya adalah untuk membantu permasalahan yang Wahyu alami. Nah, tentunya permasalahan yang akan
kita konseling itu adalah permasalahan yang saat ini. Artinya bukan permasalahan masa lalu atau permasalahan masa yang akan datang. Gitu. Artinya permasalahannya memang yang saat ini Wahyu alami. Gitu, ya. Tentunya dalam proses konseling ini dibutuhkan keterbukaan dari Wahyu itu. Wahyu juga nanti menyampaikannya secara terbuka, secara sukarela juga menyampaikannya, tidak dengan paksaan. Kalau misalnya terpaksa, nanti kita tidak bisa melakukan proses konseling seperti itu. Wahyu jangan khawatir, untuk kerahasiaan Bapak akan jaga untuk kerahasiaan ini. Artinya informasi terkait dengan permasalahan yang Wahyu sampaikan kepada Bapak, Bapak akan jaga. Jadi yang tahu ya cuman Bapak dan Wahyu, seperti itu. Nah, tentunya dalam proses konseling ini kan ada waktu, dimana waktu kita itu dalam melaksanakan proses konseling ini kurang lebih 1 kali jam pelajaran atau 45 menit itu. Nah, kira-kira di sini Wahyu sudah paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, baiklah. Sebelum memulai proses konseling, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Kira-kira Wahyu sudah siap untuk melanjutkan ke proses konselingnya? Siap, Pak. Siap. Baiklah, Wahyu ungkapkan atau ceritakan beban permasalahan yang dihadapi oleh Wahyu. Bapak akan coba mendengarkan dan kita akan bersama-sama akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Wahyu. Tentunya dalam menentukan solusi, keputusan akhir ada di Wahyu. Itu ya. Ya. Nah, baiklah kalau begitu silahkan Wahyu ceritakan. Jadi gini, Pak. Memang nilai raport saya kan di bawah rata-rata. Nah, dan terus saya merasa dikucilkan oleh teman-teman sekelas saya karena saya sering menyontek, Pak. Menyontek gitu. Ya. Jadi ini semua mapel apa di bawah rata-rata? Di bawah rata-rata teman kan maksudnya gitu ya? Iya. Bukan di bawah rata-rata KM kan? Iya. Jadi di bawah rata-rata temannya di dalam satu kelas itu ya. Iya. Memang di kelas kamu itu kan memang pinter-pinter itu. Memang di antara beberapa kelas di IPA 5 ini, 11 IPA 5 ini memang kelasnya memang pinter-pinter gitu. Iya. Itu. Kelas paralel gitu ada di sana semua ya. Apakah semua mapel itu yang di bawah rata-rata teman kamu? Sebagian, Pak. Sebagian. Mapel apa saja kira-kira? Ya seperti fisika, kimia, matematika. Fisika, kimia. Berarti yang ada hitung-hitungannya gitu, ada rumus itu. Ya. Terus apakah ada mapel yang paling kamu sukai dari 15 mapel itu? Ada Mapel apa? seni budaya, Pak. Seni budaya. Kenapa kamu suka itu? Ya karena di seni budaya itu hanya menggambar saja gitu, Pak. Berarti kamu lebih suka itu ya? Iya. Gambar itu ya? Iya. Dulu Wahyu itu masuk ke SMA 2 itu melalui jalur apa? Jalur sonasi atau prestasi? Prestasi, Pak. Dulu prestasi gitu ya? Iya. Prestasinya apa itu? Dulu prestasinya non akademik, Pak. Non akademik apa? Seni, Pak. Seni. Berarti kamu punya sertifikat itu ya, lomba kejuaraan gitu ya? Iya. Kejuaraan. Mungkin itu yang dilampirkan waktu daftar di SMA 2 itu ya? Iya. Wahyu itu masuk MIPA itu, ngambil jurusan MIPA itu, apakah karena dari keinginan Wahyu sendiri atau dari orang tua gitu? Dari orang tua, Pak. Dari orang tua. Memang orang tua menyarankan Wahyu untuk mengambil IPA atau memaksa langsung kamu ambil jurusan IPA gitu? Memaksa untuk ke IPA. Ke IPA. Sebenarnya Wahyu pengennya dulu kemana dulu? Ke IPS, Pak. Ke
ke IPS dulu. Karena memang ada beberapa pandangan memang yang sampai saat ini masih belum hilang atau masih melekat di masyarakat bahwa jurusan IPA itu lebih baik dari jurusan IPS, kan seperti itu. Iya. Kadang-kadang memang seperti itu. Padahal itu memang pandangan-pandangan yang salah gitu ya. Sebenarnya sama mau IPA mau IPS. Makanya di adik kelas kamu ini tidak ada yang namanya penjurusan gitu. Di guru-guru mereka tidak ada penjurusan gitu. Hanya terakhir di angkatan kamu ini kelas 11 ya. Kalau misalnya kamu kan kesulitan di beberapa mapel seperti matematika barusan ya. Iya. Terus apa lagi fisika ya. Ilmu-ilmu itu ya, ilmu hitung semua ya. Iya. Gimana kamu kalau misalnya cara mengerjakan atau menyelesaikan ketika ada tugas itu? Ya biasanya saya menyontek gitu. Menyontek itu. Kalau di rumah misalnya ada tugas rumah atau PR itu ya sering kan ada PR seperti itu dikerjakan di rumah. Gimana kamu jalan menyelesaikannya? Kamu kan udah gimana? Ya biasanya saya minta bantu sama kakak saya. Kakak kamu sekolah sudah lulus ya kan? Sudah lulus itu. Berarti kamu minta bantu atau minta dikerjakan? Minta dikerjakan ya. Minta dikerjakan. Jadi kamu nggak tahu apakah itu benar ya Iya. atau tidak yang dikerjakan. Yang penting selesai. Iya. Gitu. Kalau di sekolah biasanya gimana kamu? Nyontek sama teman Pak. Nyontek sama teman. Berarti selama ini hampir semua tugas yang berkaitan dengan matematika itu ya, ilmu hitung itu ya. Iya. Berarti kamu nyontek di kelas. Iya. Gitu. Kalau ada tugas. Baik. Bapak pengen tahu cara belajar kamu di rumah itu. Kamu biasanya belajar per hari itu berapa jam sih di rumah? Kan biasanya anak-anak gini, kamu pulang sekolah jam 3 ya, jam 4 selesai ya? Iya. Jam 4 selesai, jam 4 sampai rumah gitu maksudnya. Terus biasanya kan anak ada yang langsung belajar, setelah mandi langsung belajar, setelah itu istirahat. Atau istirahat dulu baru belajar. Yang Wahyu seperti apa? Jarang belajar ya. Wahyu jarang belajar. Memang tidak ada jam khusus artinya untuk belajar seperti itu. Iya. Jadi artinya Wahyu belajarnya itu tidak terjadwal. Iya. Terus kapan belajarnya? Ya palingan jika ada tugas gitu Pak. Ketika ada tugas saja gitu. Iya. Tugas itu ya. Terus kalau Wahyu tidak belajar artinya tidak punya jadwal belajar khusus gitu. Apa yang dikerjakan biasanya selama setiap harinya gitu? Ya palingan main game gitu Pak. Main game. Game apa ya? Game Mobile Legends Pak. Mobile Legend. Sudah berapa tahun itu Mobile Legend itu? Hampir 3 tahun Pak. Berarti sejak SMP gitu ya? Iya. Sudah suka dengan Mobile Legend. Itu biasanya durasi mainnya berapa jam, Bang? Biasanya dari habis isya sampai jam 12 malam. Dari habis isya berarti anggaplah jam berapa? Jam 7 ya? Iya. Sampai jam 12. Jam 12. Berarti berapa jam itu? 4 sampai 5. Iya. Setelah jam 12 kamu baru istirahat. Baru istirahat. Berarti tidak sempat baca buku, baca apa gitu ya? Iya. Langsung istirahat. Bangunnya Bangunnya biasanya jam 5.30. 5.30. Berarti istirahatnya cuma 5 jam. Iya. Ini sangat tidak ideal kalau kita lihat jam istirahatnya karena sangat sedikit tentunya. Tentunya kamu pasti kalau bangun tidur mau ke sekolah pasti capek kan ya? Capek. Masih capek, betul. Lebih lagi jarak tempuhnya antara rumah kamu dengan sekolah itu jauh gitu kan. Ya. Itu kamu kalau main game itu dengan siapa? Apa dengan teman kelas atau dengan teman-teman di luar? Teman-teman di luar. Dengan teman-teman di luar. Berarti saking asiknya kamu sampai apa ya? Betah berjam-jam di situ. Iya. Gitu. Memang kamu kalau dari game itu kamu dapat apa dari game itu? Ya kesenangan juga. Kesenangan Kesenangan tersendiri. tersendiri gitu ya. Iya. Iya.
Jadi kamu itu kalau tidak ada tugas mendesak berarti setiap hari hanya main game di situ. Iya. Iya, iya. Terus kalau di sekolah yuk gimana? Kalau misalnya tentunya kamu kan tidak punya kesiapan Iya. setiap harinya, seperti tadi malam belajar enggak? Enggak. Main game. Main game. Tentunya kamu tidak punya persiapan untuk mengikuti pelajaran. Yang penting kamu masuk sekolah. Nah, dalam artian kamu ya yang penting hadir di sekolah, dapat materi gitu kan ya. Iya. Jadi sebelumnya kan ada kadang gini kan, anak-anak ada yang memang butuh punya persiapan dulu gitu belajar. Sekarang misalnya matematika, mereka belajar dulu sebelum guru memberikan materi, kadang mereka seperti itu. Iya. Ada kan di kelas kamu banyak ya? Banyak. Jadi punya persiapan itu. Wah, tidak punya persiapan berarti kan seperti itu. Enggak ada. Gimana kalau tidak punya persiapan ketika baru pertama masuk ke ruangan misalnya? Kan Wahyu tidak punya persiapan di rumah, langsung masuk ke kelas seperti itu. Gimana perasaannya itu? Ya biasa aja sih, Pak. Biasa sudah ya, betul Iya. ya, gitu ya. Terus kalau misalnya Wahyu disuruh, Wahyu ngerjakan seperti itu kan, guru itu ngerjakan, ngasih contoh soal misalnya, Wahyu disuruh ke depan untuk mengerjakan itu gimana? Ya biasanya saya nggak mau sih, Pak. Nggak maunya Karena saya kurang yakin dengan pekerjaan saya sendiri, Pak. kurang yakin dengan pekerjaannya sendiri gitu ya, Iya. karena memang kurang persiapan gitu kan ya. Iya. Terus kalau misalnya ada ujian mendadak misalnya, ada guru kan itu ngasih ujian mendadak langsung gitu, apa yang kamu lakukan biasanya di sekolah itu? Ya tinggal pencet ABCD-nya ada aja itu, Pak. Oh, itu untuk yang pilihan ganda itu ya? Iya. Untuk pilihan ganda. Tapi untuk yang misalnya pakai rumus, karena biasanya ada kan pakai paper, misalnya kan ditulis di paper gitu, di kertas. Gimana kalau seperti itu? Ya kadang saya kosongkan gitu ya, Pak. Dikosongkan. Iya. Entek juga. Ya nyetek juga. Oh, berarti entek gitu ya? Iya. Iya. Terus Wahyu juga barusan di awal-awal menyampaikan bahwa Wahyu itu dikucilkan oleh teman-temannya gitu ya. Dikucilkannya dalam bentuk seperti apa? Ya seperti dijauhi itu, Pak. Dijauhi oleh teman-temannya. Iya. Tapi tidak dibully kan ya? Tidak. Artinya kan ada yang dibully gitu, bukan apa yang bukan dikucilkan, bukan kenapa. Memang kamu anggaplah tidak didekati lah dengan teman-temannya gitu. Iya. Apakah ada yang pernah menyampaikan, mungkin dari teman Wahyu itu menyampaikan kenapa mereka tidak mendekati Wahyu dalam artian tidak akrab misalnya gitu. Ada menyampaikan enggak? Nggak ada. Selama ini enggak ada. Nggak ada. Cuman Wahyu saja yang merasa bahwa Wahyu itu dikucilkan gitu. Iya. Tidak punya, kurang banyak teman misalnya, kurang puas itu. Iya. Tapi banyak kan masih temannya di sana ya. Nantinya yang masih Wahyu kan karena tidak ngerjakan mesti nyontek kan gitu kan. Iya. Ada enggak yang dibuat contekan buat dari Wahyu? Ada. Berarti tidak semua teman-temannya mengucilkan seperti itu. Iya. Hanya sebagian gitu ya. Gitu. Selama ini apakah Wahyu itu pernah bertanya dengan temannya? Kenapa saya kok dijauhi dengan teman-teman yang lain gitu? Tidak pernah. Apakah teman-temannya yang berteman dengan Wahyu itu yang selama ini akrab, apakah Wahyu tidak pernah tanya kenapa nggak bosen teman Wahyu gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi nggak pernah menanyakan sedalam itu ya. Iya. Penting Wahyu menjalani gitu ya. Terus dari guru, karena nilai Wahyu itu kan rendah di antara teman-teman yang lain. Dari guru mapel, dari beberapa mapel yang dianggap Wahyu menganggapnya itu paling sulit misalnya. Apakah sudah ada teguran? Sudah, Pak. Sudah. Semua mapel itu Iya. yang bermasalah itu ya. Gimana bentuknya gimana? Katanya saya itu disuruh untuk lebih aktif lagi, Pak. Lebih aktif. Lebih aktifnya gimana? Selama ini Wahyu kenapa katanya gurunya? Karena saya kalau disuruh ke depan itu suka nggak mau gitu. Suka nggak mau. Jadi saya disuruh untuk lebih aktif, untuk lebih belajar lagi. Padahal kan
gini, ada beberapa guru memang menyuruh siswanya untuk mengerjakan tugas di depan setelah di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Itu memang ada yang menggunakan metode penilaiannya seperti itu, karena ingin melihat sejauh mana anak-anak itu menerima materi yang sudah disampaikan, kan seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Iya. Dan itu juga dapat poin plus loh dari teman-temannya, bahkan ada yang berebutan kan seperti itu. Iya. Wah, ini ditunjuk dengan guru gimana? Ya saya nggak mau ya. Sama halnya membuang rezeki. Iya. Padahal kan gini, apakah teman-teman itu kan saking pengennya dengan nilai plus yang diberikan guru itu saling berebutan seperti itu. Kenapa Wahyu itu tidak mencoba? Itu kan tidak akan, meskipun salah kan tidak dimarahin kan seperti itu. Ya. Karena saya kurang yakin Pak. Kurang yakin dengan jawabannya. Iya. Itu jawaban yang dibuat biasanya Wahyu itu nyontek atau gimana? Nyontek. Kebanyakan di mana? Di nyontek atau bacaan sendiri? Di nyontek Pak. Di nyontek sama teman-temannya kanan kiri atau gimana? Teman sebangku Pak. Teman sebangkunya bisa tapi ngerjakan? Bisa Pak. Bisa, berarti Wahyu kan bisa juga kalau bisa, tapi tetap Wahyu tidak yakin saya. tidak yakin dengan jawabannya. Iya. Mungkin kadang bisa, kadang tidak, mungkin seperti itu ya. Iya. Gitu ya. Ya. Kalau misalnya Wahyu dapat tugas kelompok, apa yang dilakukan di dalam tugas kelompok? Misalnya gini, Wahyu itu kelompoknya bukan dengan temannya akrab, dengan teman-teman yang anggap Wahyu itu merasa dikucilkan dengan mereka. Gimana tindakan Wahyu itu? Ya saya hanya hadir saja. Hadir, yang penting kumpul ya. Kumpul gitu ya. Partisipasinya cuman ya. Iya. Karena nilainya juga sama ya, Pak. Sama. Tapi biasanya kalau secara detail memang ada beberapa perbedaan. Karena meskipun kerjaan kelompok itu biasanya guru itu melihatnya secara individu, karena seperti itu. Kalau setahu Bapak seperti itu. Memang ada beberapa metode penilaian yang berbeda gitu ya. Terus Wahyu itu ini kan sudah semester 11. Ya. Kan sudah hampir ujian. Persiapan untuk ujian ini. Kan ini sudah tinggal 1 minggu kan ya? Iya. Ujiannya tinggal 1 minggu BAT ini. Nah, persiapannya ini gimana persiapannya Wahyu ini? Dan Wahyu sudah tadi sedang mencontek gimana gitu? Ya masih belum ada. Belum ada. Atau hanya menggunakan metode ABCD nanti ya? Untuk apa? Untuk memilih itu? Mungkin ya. Biasanya anak-anak itu memang memang enteng di situ, karena memang karena soal online biasanya itu hanya memilih CD ABCD gitu kan. Iya. Jadi tidak begitu repot katanya. Padahal kalau Pak lihat itu ada beberapa guru yang memang menilainya dari tugas-tugas harian juga. Gitu. Ya. Dari proses konseling ini nantinya itu Wahyu mengharapkan perubahan yang seperti apa? Saya ingin menjadi seperti teman-teman yang lainnya, bisa mengerjakan tugas sendiri dalam artian tidak mencontek, sehingga saya tidak merasa dikucilkan oleh teman-teman saya. Nantinya di situ juga Wahyu lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya gitu ya. Ya. Jadi kan selama ini Wahyu kan merasa dikucilkan, merasa tidak yakin gitu ya, terhadap pekerjaannya, karena pekerjaannya itu hasil dari contekan gitu. Ya. Baiklah, nah begitu. Coba Wahyu ceritakan akar atau penyebab dari permasalahan yang Wahyu alami. Saya sering bermain game, Pak. Sehingga membuat saya lupa waktu Untuk belajar gitu. Iya, untuk belajar. Sehingga membuat saya untuk nyontek, Pak. Jadi Wahyu itu sering main game, terus lupa waktu belajar, sehingga Wahyu itu mencontek.
Iya. dalam mengerjakan tugas seperti itu ya. Iya. Ya. Dari hal tersebut, Wahyu kan sering main game, tidak punya waktu untuk belajar gitu, seperti yang disampaikan barusan itu. Terus akhirnya Wahyu mencontek gitu kan. Iya. Nah, itu apa yang dirasakan oleh Wahyu? Saya merasa tidak berguna, Merasa tidak berguna. Kenapa? karena saya sering bergantungan kepada pekerjaan orang lain. Jadi Wahyu itu memiliki ketergantungan kepada orang lain. Artinya tugas-tugasnya itu dari hasil contekan seperti itu, atau dari bantuan juga ya. Seperti di awal disampaikan juga, Wahyu kan dibantu oleh saudaranya gitu ketika ada tugas di rumah gitu ya. Wahyu merasa tidak berguna. Itu. Apalagi ya? Terus saya merasa tidak bisa sama seperti yang lainnya. Merasa tidak bisa seperti yang lain. Artinya Wahyu itu merasa tidak bisa bersaing atau gimana gitu di situ. Tidak bisa bersaing. Tidak bisa bersaing ya. Dan saya juga merasa dikucilkan oleh teman-teman sekelas. Karena sering mencontek gitu ya. Iya. Dijauhi seperti itu. Jadi Wahyu merasa dikucilkan ya oleh teman-temannya gitu ya. Iya. Baik, jadi Wahyu itu merasa tidak bisa bersaing ya. Iya. Tidak bisa bersaing, tidak yakin terhadap pekerjaannya barusan itu ya. Terus merasa dikucilkan oleh teman-temannya gitu. Itu yang ada di pikiran Wahyu ya. Iya. Seperti itu. Ya, ketika di dalam pikiran Wahyu terlintas pikiran seperti itu, merasa dikucilkan, merasa tidak bisa, dampaknya itu apa sih yang didapatkan oleh Wahyu itu? Dampaknya saya jadi malas untuk bersekolah Jadi malas bersekolah, dan malas untuk belajar gitu kan. malas untuk belajar. Jadi gitu ya. Jadi Wahyu ketika memiliki pikiran-pikiran dalam artian merasa tidak bisa bersaing, merasa dikucilkan, jadi Wahyu itu malas lah masuk sekolah seperti itu ya. Iya. Jadi bosan seperti itu ya. Terus tidak semangat lagi belajar gitu. Iya. Tidak semangat lagi belajar. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah tindakan-tindakan atau dari pikiran itu apakah benar atau salah. Mari kita lihat. Selama ini Wahyu merasa dikucilkan, gitu kan ya? Iya. Merasa dikucilkan karena sering mencontek, Iya. gitu. Jadi Wahyu sering mencontek, kenapa? Karena saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu karena tidak ada waktu belajar di situ. Karena tidak ada waktu untuk belajar. Keseringan main game. Iya. Apakah tindakan ini benar enggak? Salah. Salah. Karena tidak ada upaya untuk Belajar. Gitu. Yang kedua, Wahyu merasa tidak tidak yakin karena itu adalah hasil pekerjaan dari orang lain. Iya. Penyebabnya juga sama barusan. Dari latar belakangnya juga dilihat itu Wahyu itu seringan main game. Terus ya kadang sering main game, mungkin terlalu padatnya main game di situ. Terus tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas, akhirnya minta bantuan kepada orang lain. Maka Wahyu itu merasa tidak berguna. Apakah benar yang sudah dikerjakan oleh Wahyu selama ini, tindakan-tindakan itu, apakah itu tindakan yang benar? Salah. Tindakan yang salah. Nah, Bapak sudah dapat mengidentifikasi dari beberapa pikiran-pikiran dan juga perilaku yang sudah Wahyu lakukan seperti itu. Sebenarnya akar dari penyebab masalah yang dialami oleh Wahyu itu bukan bersumber dari orang lain. Itu hanya bersumber dari pikiran Wahyu yang merasa dikucilkan, merasa tidak bisa, gitu ya. Gitu. Nah, coba kita cari solusinya, yaitu upaya apa agar teman kita itu tidak mengucilkan.
Wahyu kan merasa dikucilkan. Ya. Dirasa dikucilkan karena Wahyu sering mencontek. Nah, upaya apa yang akan dilakukan oleh Wahyu? Yang pertama saya akan mengurangi waktu untuk bermain game, Mengurangi waktu bermain game. dan menambah waktu untuk belajar, sehingga saya tidak mencontek lagi. Gitu. Jadi Wahyu mengurangi bermain game, durasi bermain game, dan menambah waktu belajar sehingga Wahyu tidak mencontek lagi. Ya. Gitu. Hingga Wahyu tidak merasa dikucilkan lagi oleh teman-temannya gitu ya. Ya. Terus selain itu, selain tidak dikucilkan kan Wahyu juga merasa bisa kan ya. Ya. Karena selama ini kan Wahyu tidak yakin terhadap pekerjaan karena Wahyu mencontek gitu kan. Iya. Tidak yakin, tidak merasa juga tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Jadi Wahyu mengupayakan seperti itu. Iya. Mengupayakan untuk mengurangi bermain game dan lebih fokus lagi belajar gitu kan. Iya. Ya. Baiklah kalau begitu. Ini Bapak ada KPD, ini bisa dikerjakan di rumah. Ada nama ya. Tulis di sini nama. Tulislah situasi yang menyatakan kamu kurang yakin. Itu barusan kan kurang yakin. Ya. Di situ. Dan situasi yang artinya yang membuat kamu tidak yakin, tidak percaya diri, terus merasa tidak bisa gitu, dituliskan di sini. Situasinya seperti apa? Tahu yang melatar belakangi juga seperti ini, ditulis di sini. Kemudian setelah itu tuliskan juga perasaan negatif yang muncul. Seperti barusan yang muncul apa? Tidak yakin kan? Tidak yakin, itu perasaan negatif. Tidak bisa. Tidak percaya diri, gitu. Tidak seperti seperti teman-teman yang lain misalnya. Kita tidak seperti teman yang lain gitu. Merasa tidak seperti teman yang lain gitu. Ya, kalian kamu tuliskan di sini di kolom ini. Setelah itu tuliskan upaya untuk merubah. Jadi upayanya seperti barusan itu Wahyu kan merasa dikucilkan seperti itu. Tentunya ada upaya yang harus dikerjakan. Seperti barusan mengurangi durasi bermain game di latar belakangnya. Situ hingga setidaknya Wahyu bisa menambah waktu belajar sehingga Wahyu yakin ini pekerjaan saya pasti betul gitu. Karena kalau orang mengerjakan sendiri kan sudah tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan seperti itu. Nah, itu. Setelah itu tuliskan keterlaksanaan ini. Apakah sudah dilaksanakan? Seperti barusan mengurangi game, mengurangi bermain game. Apakah sudah dilaksanakan apa belum? Seperti itu. Ya. Bisa kira-kira Wahyu tuliskan ini? Bisa. Nanti ini di bawah ya. Ya. Oke. Baik. Kira-kira dalam proses konseling ini apa yang sudah Wahyu dapatkan? Saya sudah dapat solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi Wahyu sudah dapat solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah dialami Wahyu saat ini gitu ya? Ya. Gitu. Jadi di awal-awal kan Wahyu kan masih gugup, canggung. Sekarang sudah gimana? Agak mendingan, Pak. Sudah mendingan. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum disampaikan oleh Wahyu? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Kira-kira ini kapan kita akan ketemu lagi? Minggu depan, Pak. Minggu depan berarti 1 minggu ya? Ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Apa Wahyu sendiri nanti yang kesini atau Bapak yang ngasih surat ke sana? Saya sendiri ke sini. Nanti minta izin ya? Ya. Tapi tetap surat itu nanti diantarkan ke sana juga karena ini sebagai administrasinya itu ya? Ya. Ke sekretaris kelas itu ya. Baiklah kalau begitu mungkin kita bisa akhiri proses konseling ini. Bapak sampaikan terima kasih Wahyu sudah berkenan hadir di sini ya. Baiklah. Sudah Wahyu balik lagi ke kelas, bisa mengikuti pelajaran, ya. Sudah. Assalamualaikum.